Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, apa kabar Anda saudara? Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel yang akan hadir selama kurang lebih 30 menit ke depan memberikan informasi dan juga inspirasi untuk memulai aktivitas Anda hari ini. Betapa senangnya jika setiap paginya Anda mendapatkan inspirasi sebelum beraktivitas. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan satu jenis olahraga yang patut kita hidupkan dan kita sebarluaskan, yaitu wall climbing atau panjat tebing atau panjat dinding. Nah, olahraga ini ternyata memiliki tingkat kesulitan tersendiri, tapi ketika kita serius menjadikan olahraga ini sebagai hobi kita, maka akan mendapatkan sensasi tersendiri begitu ya. Lalu bagaimana sebenarnya cara yang baik untuk bisa menjadi atlet atau orang yang senang atau orang yang menguasai teknik-teknik dalam panjat tebing atau wall climbing ini. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu atlet yang telah meraih beberapa prestasi di tingkat nasional begitu ya. Yang akan hadir di kesempatan pagi hari ini adalah Michael. Apa kabar Michael? Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Pak. Baik kabarnya ya? Iya, Pak. Sehat ya. Michael ini adalah seorang atlet yang berasal dari Universitas Uki Paulus ya, Iya, Pak. Uki Paulus Makassar, dan tergabung dalam organisasi Mapala Suara Buana. Suara Buana. Oke, terima kasih ya sudah datang di Kompas TV Makassar. Nah, kita ingin mulai perbincangan wall climbing ini ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang olahraga ini. Kemudian saat ini sudah banyak juga yang orang mengagumi atau menjalankan olahraga ini. Bisa dijelaskan sedikit terkait dengan olahraga panjat tebing ini? Baik, Pak. Untuk berbicara mengenai wall climbing, itu sebuah cabang olahraga yang mendunia, Pak. Dan di sini dalam olahraga ini kita membutuhkan fisik, mental dan kuat, serta peralatan yang mendukung. Karena olahraga ini berhubungan dengan alam, jadi kita diajarkan juga di situ tertib prosedur. Oke, untuk keamanan begitu ya, Ya, untuk keamanan para orang yang melakukan olahraga ini begitu ya. Nah, kalau di Indonesia dan khususnya di Makassar itu olahraga panjat tebing itu kalau menurut pandangan kamu mulai booming, mulai banyak yang gemar itu sejak tahun berapa sebenarnya ya? Untuk kalau skala Makassar itu sudah lama, Pak, tapi masih di kalangan Mapala, KPA, dan atlet. Masih belum terkenal ke seluruh masyarakat. Masih iya ya, karena ini peminatnya tersendiri begitu ya. Tidak semua kalangan yang kemudian suka dan menjalankan olahraga ini. Nah, sekarang kita bersama dengan Michael yang seorang atlet. Bisa dijelaskan Michael ini ternyata sudah pernah mendapatkan prestasi tingkat nasional. Michael pernah menjadi juara 3 dalam sebuah perlombaan wall climbing tingkat nasional. Betul begitu? Iya, Pak. Bisa dijelaskan itu kegiatannya di mana dan diikuti oleh siapa saja? Kemarin lomba yang saya sempat ikuti itu diadakan Mapala veteran di kampus UFRI Makassar, dan itu diikuti kurang lebih 30 peserta, 30 dominasi kampus. Dan saya masuk di kategori lead Mapala. Karena kan di situ banyak lombanya, Pak, banyak kategori, jadi kita masuk di kategori Mapala, jadi saya sempat mendapatkan juara 3, Pak. Juara 3? Iya. Itu tingkat nasional? Tingkat nasional. Berapa utusan yang mengikuti kegiatan ini? Dari tingkat nasional, dari daerah mana saja yang ikut? Yang kemarin sempat ikut ada dari Kendari, Palopo, Bantaeng, dan ada juga dari Jawa. Dari Jawa ya? Iya. Oke, baik. Mungkin ada sedikit yang belum familiar dengan olahraga panjat tebing ini. Kita ada sedikit gambaran tentang bagaimana panjat tebing ini. Kita masih mengingat ada atlet-atlet wanita yang beberapa waktu lalu itu mendapat juara tingkat internasional gitu ya. Ini adalah beberapa gambaran tentang olahraga panjat tebing.
160号印度尼西亚的森米。哎，干嘛？哦，吃饭。哎，Para wanita-wanita tangguh yang kemudian mampu menaklukkan dinding ya. Itu dia tadi ada kejuaraan yang diikuti oleh wanita dan kita lihat kecepatannya luar biasa sekali tadi ya. Dan ternyata tadi itu adalah wall climbing yang masuk dalam kategori speed atau kecepatan yang dinilai begitu ya. Nah, kita ingin tahu nih sebenarnya Michael sebagai seorang atlet di wall climbing atau panjat tebing. Di panjat tebing itu ada berapa kategori sebenarnya? Dan jelaskan masing-masing kategori itu. Di panjat tebing yang sering diperlukan itu ada 3, kategori speed, lead, dan boulderan. Oke, kategori speed. Speed tentang kecepatan seperti yang kita lihat tadi begitu. Itu bisa dijelaskan sedikit tentang speed ini? Kalau di speed itu aturannya sama, baik nasional, internasional, bentuk punya juga sama, tapi dinilai itu dari segi kecepatannya. Segi kecepatan. Iya. Jadi bisa menggunakan cara apapun, yang penting bisa sampai paling cepat begitu ya? Paling cepat. Ya. Oke. Tapi kita lihat medianya itu cuma datar-datar aja ya? Itu ketinggiannya ada persyaratan itu tingginya sekitar berapa meter itu kalau speed? Kalau untuk ketinggian antara 15, itu skala nasional. Skala nasional. Internasional itu sampai 18. Oh, 15 meter untuk nasional, 18 meter tinggi ketinggian untuk internasional, begitu ya. Oke, itu speed. Kategori lain lagi tadi apa? Lead. Lead. Kategori. Kalau lead ini kabarnya Michael berada di kategori ini. Iya. Lead ya. Jelaskan tentang kategori ini. Untuk kategori lead ini Pak, kita itu dinilai juga secara waktu, tingkat kesulitan, dan di sini kalau pemanjat, di sinilah adalah seninya pemanjat. Karena membutuhkan kelenturan tubuh, power, dan kalau medianya tadi kan agak datar tuh. Dia seperti apa media? Kalau bentuk dindingnya ini bervariasi. Ada blank, ada roof, ada vertikal gitu. Oh gitu ya. Jadi mungkin lead ini jika diaplikasikan di alam itu sama persis dengan tebing ya. Iya. Tebing yang kadang tidak semuanya datar begitu ya. Oke, itu untuk lead. Kemudian kategori lainnya? Kategori boulderan. Ini kalau boulderan Pak. Boulderan? Iya, Oke, boulderan. itu apa itu? Dia itu membutuhkan ini Pak, kecermatan. Cermatan. Iya. Dia dinilai dari segi kecepatan juga? Kecepatan. Kecepatan juga ya. Oke. Dan mampu mendapat ini ketinggian juga. Oke, kalau kembali ke lead tadi yang masuk di kategori yang kamu tekuni, itu ketinggiannya berapa meter? 15 meter. 15 meter. Waktu kamu ikut, itu kamu bisa mencapainya dalam waktu berapa menit? Kemarin kita lomba enggak sampai top, tapi kan ada dari dasar itu sampai topnya itu
masing-masing punya penilaian. Jadi kita ini dapatnya sampai sekitar 13 meter lah, nggak sampai topnya. Oh begitu. Iya. Oh. Karena memang jalurnya begitu sulit juga. Begitu sulit ya. Iya. Oke. Itu kalau kategori lead, apakah semuanya masih mempertimbangkan kecepatan atau tekniknya saja nih? Atau semuanya dipertimbangkan begitu? Semuanya Semuanya ya? dipertimbangkan, ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan oleh para atlet atau yang paling lumrah digunakan oleh orang-orang dalam melakukan olahraga wall climbing atau panjat tebing ini. Di studio sudah disiapkan, nanti akan dijelaskan oleh Michael setelah jeda. Tetaplah bersama saya di Sapa Sulsel. Kita masih membahas terkait dengan jenis olahraga yang memang ada penggemar khususnya begitu ya. Kita bisa bilang belum terlalu membuming khususnya di Makassar, tapi mulai saat ini karena mungkin Anda sudah sedikit mengenal tentang olahraga ini, ya mungkin besok-besok Anda bisa ikut menjadi atlet wall climbing ini ya, atau panjat tebing. Oke, kita perkenalkan alat-alat yang akan digunakan ketika kita ingin berolahraga panjat tebing. Nah, bisa dijelaskan, Michael, Ya. apa saja yang harus disiapkan untuk kemudian bisa ikut dalam olahraga wall climbing ini? Nah, yang kita harus siapkan itu ini seat harness. Oke. Ini yang dipasang di pinggang Mm-mm. sebagai pengaman. Mm-mm. Ini penting ya. Ya, ini posisinya penting. Tidak akan bisa orang bermain Ya. atau berolahraga wall climbing kalau tidak menggunakan pengaman seperti Ya. ini. Oke, terus? Dan ini juga harus pengaman standar. Oh iya, tidak semuanya bisa digunakan begitu ya, Tidak harus semua. ada standarnya. Ada Itu standar. yang memenuhi persyaratan memenuhi standar itu apa? Kita lihat ada di kodenya, Pak, di dalam Hmm. ada CE-nya, kode Oke. internasional. Oh, kode internasional Iya. CE ya. Oke, ini dia. Ini bisa digunakan di mana-mana sih, semuanya menggunakan ini, baik itu olahraga atau permainan flying fox Iya, dan flying fox, lain-lain ya. begitu ya. Intinya Oke. permainan ketinggian. Oke, next apa lagi? Terus ini sepatu manjatnya. Ini sepatu. Oh, jadi kita harus menggunakan sepatu khusus begitu ya? Iya, sepatu khusus karena dari sepatu manjat itu dia punya sol yang di bawah itu ada yang kalau untuk tebing itu dia lembek, kalau untuk papan manjat itu dia keras. Oh, jadi sepatu ini khusus karena ketika dia mengenai dinding, dia akan mengeras begitu ya? Ya. Akan menempel begitu? Iya, menempel. Menempelnya lebih kuat begitu ya? Iya. Oke. Ini dia ya, ini Iya, Pak. khusus nih ya. Jadi kalau misalnya orang menggunakan sepatu biasa, itu tidak direkomendasikan begitu ya? Enggak direkomendasikan, Pak. Karena Oke. kan kebanyakan kita pakai. Oke, next apa lagi? Nah, terus ini karabiner. Hmm. Ini yang biasa dipasang di tebing untuk sebagai peniti tali ke atas. Oke, sama ya Pak? Ya, sama. Terus next, itu dia? Terus ini, Pak, gre-gre Hmm. untuk pengaman si pemanjat. Oke. Jadi ada belayar di bawah untuk mengamankan pemanjat naik. Jadi apakah olahraga ini dalam satu orang, dalam satu kali atraksi itu melibatkan 2 orang? Iya, 2 Satu di bawah yang memegang tali itu, Iya, namanya yang belayar. ini ya, yang yang bisa menarik, Iya. menarik yang sedang panjat tebing itu ya? Yang mengatur talinya di bawah. Mengatur talinya di Iya. bawah ya. Oke, next, apa lagi? Terus ini sling karmantel, sling prusik. Jadi ini kita pakai untuk sebagai pengaman. Pengaman ya. Jadi kalau biasanya kita kalau kita di alam itu kita manjat dalam keadaan capek, kita bikin untuk peristirahatan sementara. Oke. Next, apa lagi? Terus waving, kadang kita di panjat tebing itu dibikin sebagai penambat, sebagai pengganti runner juga. Oke. Karena kan permukaan tebing itu tidak seluruhnya rata, jadi kadang kita menjorok masuk, menjorok keluar, jadi kita pakai waving. Oke, sebagai penambat. baik. Butuh waktu yang lebih begitu ya untuk menjelaskan satu persatu. Nah, bagi pemirsa mungkin yang baru ingin memulai olahraga wall climbing ini, apa tipsnya untuk bisa menjadi lihai untuk menjadi olahragawan wall climbing ini? Tips untuk menjadi
giat di alam bebas untuk menjadi seorang pemanjat, jadi harus punya mentalnya. Baru yang kedua fisik. Karena di olahraga ini kan kita harus membutuhkan fisik yang banyak, apalagi kan Kekuatannya ada pada kekuatan Iya. tangan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Michael, dan ternyata saudara ada kompetisi yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman dari UKI Paulus, yang dimana dari Mapalanya ini akan menggelar lomba wall climbing begitu ya. Akan kita hadirkan perbincangannya dengan panitia dan ketua dari organisasi Mapala ini setelah jeda, dan tetaplah bersama kami. Terima kasih Michael. sama-sama. Ya, masih bersama saya Hendra Bakti, dan saudara kita kali ini menghadirkan ketuanya. Tadi ada Michael tergabung dalam Mapala Suara Buana, dan kali ini ada ketua dari Mapala UKIP, dan kemudian ada panitia terkait perlombaan wall climbing. Yang pertama ada Diandita Tandirerung. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Wah, ketuanya ya, wanita ya, ketua Mapala, luar biasa ya. Oke, kemudian ada Aron Samudra Andi Lolo ya, ketua panitia terkait dengan kegiatan wall climbing, lomba wall climbing di Sulawesi Selatan ini ya, yang dilaksanakan oleh UKI Paulus. Oke, sebagai ketua Mapala ini ya, wow, luar biasa. Ketua Mapala ini sebenarnya di Mapala UKI Paulus ini membina kegiatan apa saja selain wall climbing tadi? Iya, jadi kalau Mapala Suara Buana sendiri itu ada 5 divisi. Yang pertama itu divisi Gunung Hutan, Oke. kemudian divisi Panjat Tebing, Arung Jeram, Susur Gua, kemudian Susur Pantai. Wow, banyak juga ya. Dari tadi itu dari wall climbing ya. Ternyata selain wall climbing ini ada divisi lain, yaitu tadi disebutkan Gunung Hutan. Gunung Hutan. Jadi mereka yang termasuk yang selalu mendaki gunung ya. Oke, apalagi? Kemudian ada Arung Jeram. Arung Jeram. Iya. Nah, ini yang kayaknya masih jarang nih ya. Mapala-mapala di mana-mana yang mungkin divisinya belum terlalu banyak yang ada divisi Arung Jeram. Iya. Itu ada juga di sana aktif Ada ya. di Suara Buana. Oke, selain itu apa lagi tadi? Kemudian ada Susur Gua, kemudian Susur Pantai. Kemudian Panjat Tebing. Oh, baik. Nah, khusus untuk wall climbing ini, gimana peminatnya di sana untuk anggotanya? Ya, kalau anggota sendiri peminatnya ya banyak. Kemudian bukan peminat di Suara Buana sendiri, di kampus UKIP sendiri bukan hanya dari Mapala. Ketika biasa kami di sana lakukan latihan gabungan, banyak juga dari kalangan mahasiswa-mahasiswa lain yang ikut. Oh, jadi tidak hanya dari mahasiswa UKI Paulus Iya. saja begitu ya. Kalau sebagai anggota Mapala begitu, apakah diperbolehkan satu orang kemudian masuk di beberapa divisi? Kalau di Mapala Suara Buana sendiri sebenarnya tidak, Tidak, tapi iya setiap anggota diwajibkan menguasai 5 divisi. Oh, oke. Jadi satu orang itu hanya satu divisi yang Iya. bisa dimasuki, tapi harus menguasai 5 divisi lima yang divisi ada. itu. Berarti ada pelatihan dasarnya begitu ya? Iya. Pertama begitu ya. Iya. Jadi pelatihan dasarnya ini mereka diberikan ilmu-ilmu tersendiri begitu ya. Iya. Untuk wall climbing sendiri di sana bagaimana peminatnya? Kalau peminat tentang wall climbing sendiri di kampus UKIP banyak peminat. Banyak ya? Iya. Banyak yang tergabung di sana ya? Iya. Kalau dibanding dengan divisi yang lain, yang paling banyak divisi apa? Sebenarnya sama semua. Sama semua Iya. ya? Oke, baik. Nah, di sana ada ketua panitia di mana UKI Paulus ini akan menggelar sebuah perlombaan wall climbing di tingkat nasional atau lokal? Lokal Lokal ya, Sulawesi Selatan begitu ya. Bisa dijelaskan mengapa kalian mengadakan perlombaan ini, kapan dilaksanakan, dan persyaratan bagi yang ingin mengikuti? Oh, iya. Jadi kegiatan lomba wall climbing ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan dari Hari Ulang Tahun Mapala Suara Buana Oke. yang ke-25. 25 ya? Jadi sebenarnya ada beberapa item kegiatan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu reunion akbar, itu kami sudah lakukan kemarin. Nah, kemudian yang kedua masuk di lomba wall climbing ini. Kemudian lomba wall climbing ini kami target untuk pertama itu se-Sulawesi Selatan. Oke. Nah, adapun tujuan dari kami mengadakan kegiatan ini, tentunya yang pertama bagaimana kita untuk menjalin silaturahmi sama selain sesama pecinta alam yang ada di Makassar, kita juga menjalin silaturahmi untuk sesama atlet dari Sulawesi Selatan. Oke. Nah, kemudian dari kegiatan ini juga kita harapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang nantinya bisa
Mewakili ya, mewakili Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan. di tingkat nasional begitu Tingkat ya. nasional. Kapan pelaksanaan kegiatan perlombaan ini dan apakah saat ini masih dibuka pendaftaran? Untuk kegiatan lomba ini sendiri, kita rencana tanggal 19 sampai 21 Juni. Oke, jadi tinggal beberapa hari lagi begitu ya. Di minggu depan perlombaan ini akan dihelat. Dan sampai sejauh ini sudah berapa peserta yang akan mengikuti kegiatan ini? Sampai sejauh ini sudah sekitar 50 lebih. Apakah peserta ini mewakili instansi Mapala atau secara umum? Secara umum. Secara Ada umum, juga ya? yang Jadi masyarakat umum bisa mengikuti ini? bisa. Sekarang ini masih terbuka pendaftaran atau sudah tutup? Sampai saat ini masih terbuka. Bagaimana persyaratannya untuk yang ingin ikut? Untuk persyaratan sendiri, pertama harus memiliki keterangan berbadan sehat. Oke. Kemudian ada kalau dia memiliki utusan dari instansi atau organisasi, ada surat utusan. Oke. Kemudian kalau dia, kan kita buka dua kategori, Mapala dan umum. Jadi kalau Mapala, dia harus punya kartu anggota. Oke. Kalau umum, enggak. Enggak apa-apa ya. Oke, bisa. Pelaksanaan sendiri di kampus UKIP? Iya, di kampus. Wall climbing yang ada di kampus UKIP ini apakah bisa dibilang termasuk wall climbing yang sesuai standar nasional? Kalau standar untuk kategori lead, standar. Standar ya, lead ya. Jadi nanti akan diperlombakan kategori apa? Lead. Lead aja ya? Oke, baik. Baik, menarik sekali begitu ya. Nah, saya masih ingat dulu ada beberapa anggota Mapala dari UKI Paulus yang berhasil mendaki gunung di Kilimanjaro ya, kalau nggak salah ya. Pernah ya kalau nggak salah. Pernah, kayaknya saya pernah, kita pernah ngundangnya di sini, di beberapa waktu lalu. Nah, kalau kalian sendiri di kampus UKIP sendiri, gimana pembinaannya terkait dengan anggota-anggota Mapala begitu? Apakah setiap tahunnya ada perekrutan dan sejauh ini bagaimana perkembangannya di Mapala UKIP? Ya. Jadi soal perekrutan di sana setiap tahun kita adakan perekrutan. Kebetulan sekarang ini kita juga sementara perekrutan anggota baru. Anggota baru. Iya. Itu khusus untuk mahasiswa UKIP? Iya, khusus untuk mahasiswa UKIP. Apa nih yang kalian rasakan begitu ya sebagai orang yang bergelut di organisasi Mapala begitu ya? Kalau seorang ketua sendiri yang merupakan wanita begitu, apa yang suka duka yang kamu rasakan begitu? Sebenarnya untuk sukanya banyak sekali. Kalau duka sendiri tidak ada sampai saat ini. Berarti suka terus ya. Oke, baik, saya berikan kesempatan untuk kamu memberikan promosi atau mengundang untuk ikut dalam perlombaan wall climbing ini, silakan. Jadi buat teman-teman dari baik itu pecinta alam maupun umum dari Sulawesi Selatan, bisa datang untuk menghadiri kegiatan yang akan kami laksanakan. Jadi kegiatan kami ini tinggal beberapa hari lagi dan sampai sekarang kami masih membuka pendaftaran. Kalau masih mau bergabung dan ingin melatih skill bersama atlet-atlet yang lain, silakan datang di sekretariat kami di Mapala Suarabuana di kampus UKI Paulus Makassar. Nah, kemudian bisa juga melalui email @mapalasuarabuana.com atau ada juga di pamflet yang kami telah sebar, itu ada kontak person di dalam. Oke. Apakah ini terbuka untuk umum, untuk ditonton oleh masyarakat umum? Iya. Oke, jadi pada tanggal 19 ya, 19 jika ada kesempatan masyarakat umum yang ingin mulai menggeluti olahraga wall climbing ini bisa datang untuk melihat di sana ya. Oke, terima kasih teman-teman dari UKI Paulus, khususnya dari Mapala Suarabuana UKI Paulus telah hadir di studio Kompas TV Makassar. Sukses untuk organisasinya dan salam buat teman-teman. Terima kasih saudara, Anda telah menyimak perbincangan kami di Sapa Sulsel. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk Anda untuk memulai untuk panjat tebing begitu ya. Saya Hendra Bakti mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Semoga sukses. Selamat pagi saudara. Sampai jumpa.